Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat, dan tentu kita berdoa agar kita dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah subuh pada pagi ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema tausiah kita pagi ini kita akan bahas tentang hakikat bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ketika kita tidak memahami atau tidak memaknai bulan Ramadan dengan makna yang sesungguhnya, khawatirnya nanti saat kita jalani Ramadan kita tidak serius atau kurang maksimal dalam menjalaninya. Ini agak mirip ya dengan kehidupan kita ini. Kalau orang memandang dunia ini, hidup di dunia ini dengan pemahaman yang salah, maka dia akan menjalaninya juga dengan salah juga. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Man kanatil akhirah hammuhu." Barang siapa orientasi hidupnya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan berada di hatinya. Wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan selesaikan urusan-urusan hidupnya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan datangkan dunia sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanatid dunya hammuh, barang siapa yang hidup di dunia ini hanya sibuk ngejar dunia baik, orientasi hidupnya hanya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kemiskinan selalu menghantuinya. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan porak-porandakan hidupnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan Allah tidak akan berikan dunia kecuali apa yang Allah takdirkan saja. Jadi perlu kita luruskan pemahaman kita terkait dengan kehidupan ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengibaratkan dunia ini seperti bayangan. Kalau kita sibuk mengejar bayangan, sampai kapanpun gak akan pernah kita bisa tangkap. Tapi kalau kita berbalik arah mengejar akhirat, maka dunia akan ngikut, bayangan akan ngikut. Ya, begitulah pentingnya kita memahami kehidupan. Sebagaimana juga penting untuk meluruskan lagi pemahaman kita dalam berumah tangga. Di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, dan ini sering saya sampaikan, kita orang beriman, niat menikahnya tidak hanya bersama di dunia, sehidup semati, tapi justru sehidup sesurga. Ya, orientasi hidup kita dalam berumah tangga itu menpacak masuk surganya tidak sendirian, tapi bersama dengan anak dan istri kita, bersama dengan makbak kita. Karena surga seindah apapun dia, kalau tidak ada orang-orang yang kita sayangi, lain masalah. Ya, surga kalau nggak ada istri kita, lain rasanya. Ya, begitu juga seorang istri, kalau nggak ada suami, lain rasanya.
Pengen Pak masuk surga bareng istri. Pengen ya. Di masjid lain kotanya ada anak kata dia. Mau karenanya cukup di dunia be kena kerucai bini katanya. Menpacak di akhirat dah usah lagi. Tapi enggak lah, insyaallah kita orang beriman niat berumah tangganya tidak hanya bersama di dunia, tapi kalau bisa masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Maka luruskan lagi itu pemahaman kita berumah tangga. Yang niat menikahnya hanya di dunia, mumpung masih berumah tangga, masih ada kesempatan memperbaikinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita salah memahami Ramadan, maka berikutnya juga akan salah dalam menjalaninya. Nah, pagi ini kita sengaja mengangkat tema ini agar kita luruskan lagi pemahaman kita terkait dengan bulan Ramadan. Hakikat Ramadan itu sesungguhnya ada pada penamaan yang diberikan ulama kepada bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat paling tidak ada 10 nama yang diberikan oleh alim ulama kepada bulan Ramadan. Nama yang pertama adalah Syahrul Ramadan. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir di jilid pertama di halaman 183, ketika beliau ditanya mengapa Ramadan itu disebut bulan Ramadan, beliau mengatakan innama sumiya Ramadana li'annahu yarmadu adz-dzunub, karena dia membakar dosa-dosa kita. Ramadan yarmadu itu artinya membakar. Ya. Jadi disebut Ramadan karena dosa kita diampunkan otomatis tanpa perlu kita minta ampun. Mengapa? Karena banyaknya kita beramal soleh. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Itulah makna firman Allah di sebuah ayat Quran surah Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kalian lakukan akan mengampunkan dosa-dosa kalian tanpa perlu kita minta ampun. Dan di Ramadan ini banyak kita melakukan kebaikan. Salat berjamaah, salat tarawih, witir, tilawatil Quran, ta'lim seperti ini, ya mungkin juga berbagi. Wah, itu berapa banyak dosa itu diampunkan. Tapi dosa yang diampunkan karena penamaan Ramadan tadi ada kriterianya, Pak. Yang pertama, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tidak bisa diampunkan dengan bulan Ramadan. Harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang kedua, kriteria dosa yang diampunkan di Ramadan ini adalah bukan dosa yang kaitannya dengan harga diri seseorang. Misal kita pernah membicarakan atau membuka aib seseorang, memfitnah dia, menghibah dia, atau merusak harga dirinya, mengadu domba orang untuk membencinya. Maka dosa yang seperti itu tak akan Allah ampunkan kecuali kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang pernah ngomongin saya minta maaf lah pulang dari ini kalau pengen diampunkan, ya. Dan yang ketiga, kriteria dosa yang diampunkan di Ramadan ini dengan bulan Ramadan itu adalah bukan dosa yang kaitannya dengan harta. Kalau dosa kaitan dengan harta, baru Allah ampunkan jika kita balikkan dulu tuh hartanya. Sebagai contoh, misalkan ada orang pengen bertaubat dari dosa ngambil tanah tetangga, mindahin patok tanah, dipindahinnya, pengen diampunkan, balikkan dulu tuh patoknya ke patokan awal. Kalau tidak akan Allah ampunkan. Nah, ini yang pertama. Jadi disebut bulan Ramadan itu karena dia membakar dosa. Yang kedua, Ramadan ini sering disebut dengan Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Ya, sebagaimana firman Allah di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Disebut Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Karena memang 1 bulan penuh di Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan kalau datang Ramadan, tidak boleh ada puasa apapun kecuali puasa Ramadan. Tidak boleh bayar hutang puasa di Ramadan ini. Jadi jangan sampai nanti ada di antara kita yang puasa hari ini niatnya sekaligus bayar hutang tahun kemarin. Tidak pacak tuh, ya. Jadi di Ramadan
hanya boleh satu puasa saja, yaitu puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, Ramadan namanya berikutnya adalah Syahrul Barakah wal Ibadah, bulan berkah dan bulan beribadah. Berkah itu kata Imam Al-Ghazali maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan di Ramadan kita melihat, alhamdulillah, aktivitas kebaikan kita, amal soleh kita meningkat. Jangankan kita yang rajin beribadah, Pak, Bu, mereka yang tidak suah ke masjid di Ramadan adanya nyengol. Mereka yang tidak pernah ngaji di Ramadan, alhamdulillah, bisa ngaji. Begitu juga dengan mereka yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Di Ramadan, alhamdulillah, dia akan banyak melakukan amal soleh dan kebaikan. Itulah makna berkah. Rumah tangga disebut berkah, setelah menikah bertambah kebaikan kita. Nah, mari kita nilai, setelah kita nikah nambah tak kebaikan kita. Kalau sebelum menikah rajin belajar, setelah punya bini tidak suahagi, berarti tidak berkah. Iya, harta juga sama. Harta disebut berkah jika harta tadi menambah kebaikan kita. Tapi kalau harta setelah kita dapatkan justru melalaikan kita dari Allah, itu nggak berkah. Kalau kata Salimah bin Dinar dalam kitabnya Tahdzibul Kamal, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tak mampu mendekatkan kalian kepada Allah itu musibah. Berapa banyak orang sebelum dikasih nikmat dia rajin beribadah, melakukan amal soleh dan kebaikan, tapi setelah dia dikasih banyak kenikmatan justru semakin jauh. Sebelum terpilih jadi bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, mungkin juga presiden, wakil presiden, nuahannya datang ke masjid. Setelah dilantik tidak suahagi. Nah, itu berarti tidak berkah tuh kekuasaannya. Nah, ini bukan nyinggung, Mak. Tidak ada nyebut nama soalnya. Kalau saya nyebut nama baru nyinggung gitu. Tapi mana tersinggung tidak halah. Mudah-mudahan kena nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syahrul Barakah. Jadi di Ramadan ini memang alhamdulillah kebaikan kita bertambah. Yang keempat, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Dakwah, bulan berdakwah. Karena memang di Ramadan ini aktivitas dakwah meningkat. Kantor yang biasanya dakwah ada kajian, baca ada kajian, ya minimal iftar jama'i, ya mengadakan iftar bersama, dan di situ ada tausiah biasanya. Pun masjid-masjid yang biasanya jarang kajian di masjid lain, ya kalau kita alhamdulillah, itu biasanya di Ramadan ada tausiahnya. Di televisi kita melihat biasanya acaranya dangdut, musik. Di Ramadan acak berubah jadi acara-acara ceramah, acara religi dan seterusnya. Bahkan MC yang biasanya gemulai-gemulai itu di Ramadan pacak jadi ustadz mendadak. Oh, Masya Allah ya. Ini alasan kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Dakwah. Yang kelima, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena memang di Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan kata Allah, bulan diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini yang menyebabkan Ramadan itu mulia. Karena dia bulan diturunkan Al-Quran. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Lailatul Qadar, kalau bukan karena malam diturunkan Al-Quran, sama seperti malam yang lain. Mekah Madinah, kalau bukan karena tempat diturunkan Al-Quran, sama seperti tanah dan tempat yang lain. Kenapa menjadi tanah suci? Satu di antara alasannya, karena tempat diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril, kalau bukan karena malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran, sama seperti malaikat yang lain. Begitu juga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena beliau menerima Al-Quran, beliau akan sama seperti Nabi dan Rasul yang lain. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia. Kemudian berikutnya yang keenam, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Jihad, bulan berjihad.
Karena di Ramadan ini kalau kita pernah melihat beberapa fakta peristiwa sejarah dalam peradaban Islam, banyak peperangan terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar tahun kedua Hijriah itu terjadi di bulan Ramadan, ya. 17 Ramadan. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, 20 Ramadan. Perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, melawan pasukan Romawi. Melawan pasukan Persia. Itu terjadi juga di bulan Ramadan, ya. Yang menandai runtuhnya kekuasaan Persia di Jazirah Arab pada saat itu. Penaklukan Andalusia, Spanyol, ya, yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, itu terjadi juga di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, perang Ain Jalut, Syaifuddin Quds, seorang panglima perang Islam melawan pasukan Mongol yang tidak pernah dikalahkan sebelumnya. Itu terjadi di 25 Ramadan. Makanya Ramadan ini kenapa disebut Syahrul Jihad? Karena memang banyak peristiwa jihad terjadi di bulan Ramadan yang menunjukkan bahwasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak efektif, untuk tidak bersemangat di Ramadan ini. Yang ketujuh, Ramadan sering disebut dengan Syahrus Sabar, bulan bersabar. Mengapa disebut dengan bulan bersabar? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Ramadan disebut dengan bulan sabar karena Ramadan dan ibadah puasa menghimpun 3 jenis kesabaran. Sabar itu kan ada 3 macam. Sabar yang pertama yaitu sabar menahan diri dari maksiat. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Dan 3-3 itu ada dalam puasa kita. Ketika kita berpuasa, kita menahan diri untuk tidak bermaksiat, menahan lisan kita untuk tidak ngomong kasar, jorok, atau mungkin menyakiti orang lain, menahan pikiran kita untuk tidak suuzon. Itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak baca. Menahan tubuh kita untuk tidak bermaksiat. Ini jenis sabar yang pertama yang kita lakukan dalam berpuasa. Sabar yang kedua, menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu butuh sabar. Ngaji kita, mendak sabar, tidak kawa kita. Tarawih, kalau nggak sabaran, mungkin rakaat keempat lah pulang kita, belum selesai ya ben. Butuh kesabaran itu. Sholat berjamaah, butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak baca. Dan sabar yang ketiga di dalam puasa kita itu, sabar menghadapi musibah, ujian. Terkadang saat kita berpuasa, diuji dengan penyakit, bahkan tidak sedikit juga yang diuji dengan musibah-musibah yang lain, kematian dan seterusnya. Inilah mengapa Ramadan sering disebut dengan bulan sabar. Alasan yang pertama, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, karena puasa menghimpun 3 jenis makna sabar tadi. Yang kedua, karena orang yang berpuasa itu memang harus banyak sabar. Kalau tidak sabar, tidak baca gitu. Kemudian berikutnya, yang ke-8, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Infaq, bulan berbagi. Ada 4 alasan kenapa Ramadan sering disebut dengan Syahrul Infaq. Yang pertama, karena kita mencontoh Rasulullah. Beliau itu orang yang paling dermawan. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Beliau itu paling dermawan orangnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Di Ramadan lebih dermawan lagi. Di luar Ramadan saja beliau dermawan, apalagi di Ramadan. Maka kita berbagi, banyak berbagi di Ramadan ini karena kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa disebut Syahrul Infaq? Karena memang puasa melatih kepekaan sosial untuk berbagi. Dengan kita nahan lapar, nahan haus, tidak makan, tidak minum, harapannya kita jadi tahu rasanya bagaimana menjadi orang-orang yang tak punya apa-apa. Kalau kita alhamdulillah Pak,
bisa makan 3 kali sehari. Kalau ibu-ibu biasanya 4 kali. Ya, makan pagi, makan siang, makan petang, makan malam. Itu yang menyebabkan ibu-ibu itu lebih sehat. Lebih sehat itu bahasa halus. Lebih gemuk daripada suaminya. Karena sehat gitu. Tapi bayangkan dengan saudara kita di Palestina. Boro-boro makan 3 kali sehari, Pak. Sehari sekali saja belum tentu. Nah, dengan kita berpuasa, harapannya kita berbagi. Orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita, fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Yang ketiga, karena di Ramadan itu pahala berbagi Allah lipat gandakan. Di luar Ramadan, kalau kita berbagi, di Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di luar Ramadan, kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak, yang berbagi, seperti dia menanam 1 biji tanaman. Lalu 1 biji tumbuh 1 batang, 1 batang punya 7 cabang. Per cabangnya ada 100 buah, kata Allah. Berarti di luar Ramadan, sekali kita berbagi 700 kebaikan. Di Ramadan, Allah lipat gandakan lagi. Tergantung niat dan keikhlasannya. Kemudian yang terakhir, kenapa Ramadan sering disebut dengan Syahrul Infaq? Karena memang di Ramadan ini banyak ibadah yang terkait dengan harta. Di antaranya misalkan zakat fitrah. Itu terkait dengan harta yang mesti kita bagi kepada fakir miskin. Ada lagi berbagi takjil yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Man fattara sha'ima, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kata Nabi, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'a. Kalau kita ngasih makan 5 orang yang berpuasa, maka pahala puasa kita hari ini 6, kita ditambah 5 orang. Semakin banyak, semakin besar tuh pahalanya. Itu ibadah harta. Kalau tidak ada harta, ada pajak. Makanya Ramadan sering disebut dengan Syahrul Infaq. Apalagi kalau yang memakan makanan kita tuh orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, para penghafal Quran. Itu yang disampaikan Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud. La tusahib illa mu'mina. Jangan berteman, kata Nabi, kecuali bersama dengan orang beriman. Karena berteman dengan orang beriman, iman yang nambah. Berteman dengan orang berilmu, ilmu yang nambah. Berteman dengan ahlul Quran, interaksi kita dengan Al-Quran yang bertambah. Berteman dengan orang yang sering duduk di majelis ilmu, pun semangat belajarnya yang bertambah. Begitu juga dalam konotasi yang negatif, ya. Saya sering mengatakan berteman dengan ahli maksiat, maksiat yang bertambah. Berteman dengan orang-orang kaya, harta yang nambah. Begitu juga dengan berteman dengan orang yang hobi kawin, bini yang nambah. Jadi teman itu bisa mempengaruhi kita. Jadi kalau ada yang berniat memang nambah lagi, carilah ya, yang punya bini lebih dari siko. Insya Allah nambah bini ya. Dan hadis ini ada kelanjutannya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Usahakan, kata Nabi, jangan ada yang memakan makanan kalian kecuali dia orang bertakwa. Di masjid kita ada program iftar jama'i. Nah, usahakan antar, Pak, Bu. Beli kita takjil buat keluarga kita, antar ke masjid. Ya, seluyang pendekut buat kita, nah seluyang lagi antar ke masjid. Insya Allah orang kalau ke masjid pasti orang beriman. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada orang sering datang ke masjid, saksikan, kata Nabi, dia pasti orang beriman. Karena tidak mungkin orang pergi ke masjid kecuali dia punya iman, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-9, nama bulan Ramadan yang diberikan oleh ulama kita, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Karena di Ramadan ini kita dididik dalam banyak hal. Ada tarbiyah ruhiyah, ruh kita dididik oleh Allah untuk membangun kedekatan dengan Allah. Banyaknya kita beramal soleh. Dididik kita untuk banyak melakukan aktivitas ibadah. Itu tarbiyah ruhiyah, makanan buat ruh kita. Manusia ini, Bapak Ibu, punya 2 unsur. Ada ruh, ada jasad. Cuma sayang beribu sayang,
Banyak di antara kita yang hanya peduli kesehatan jasad, tak peduli kesehatan ruhnya. Banyak orang badan sehat, tegap, sterek, masa gitu ya, besar tinggi, ya, jogging 10 kilo, 15 kilo per hari sanggup dia, tapi belum tentu ruhnya sehat. Nah, pun ada juga sebaliknya, ruhnya sehat, jasadnya pun tidak sehat. Maka kita mesti sehat dua hal, ruh mesti sehat, jasad mesti sehat. Karena Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat, khair, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dha'if, daripada orang beriman yang lemah. Ini tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah yang kedua yang Allah berikan kepada kita di Ramadan, tarbiyah akhlakiyah, akhlak, pendidikan akhlak. Banyak kalau ini. Kita dilatih kesabaran kita untuk tidak marah. Bahkan Nabi mengatakan, fa in sabahu ahadun aw qatala falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada yang ngajak kita berantem atau mencaci maki kita, cukup kita katakan, maaf, saya tengah puasa. Ada latihan kejujuran di Ramadan. Pacak bayi kita pulang ke rumah, makan sepiring lalu keluar madah ke orang kalau kita lagi puasa. Tapi kenapa kita tidak sanggup melakukan itu? Karena puasa syahrut tarbiyah, melatih kejujuran, melatih sifat amanah, ya, dipercaya, melatih disiplin, khususnya disiplin waktu. Kalau belum waktu berbuka, tidak berani kita. Dan kalau lah azan subuh, tidak berani lagi kita makan. Itu disiplin, Pak, Bu. Ya, jadi kita dilatih disiplin kita. Pun dilatih untuk menjaga lisan dan perbuatan. Ini tarbiyah yang kedua, namanya tarbiyah akhlakiyah. Yang ketiga tarbiyah nafsiyah, pendidikan jiwa di Ramadan ini. Kita dilatih untuk mengendalikan diri kita, Pak, dari hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Bahkan dengan kita tidak makan, tidak minum, itu kita sedang dilatih untuk menjaga pola makan. Yang biasanya kita selama ini makan sebasing, Pak, apa lagi masuk, ya, bahkan mungkin terkadang sampai kekenyangan. Nah, di Ramadan kita kontrol itu semua. Ini latihan mengendalikan diri. Dan yang terakhir, di Ramadan ada tarbiyah ijtimaiyah. Dilatih kita secara sosial oleh Allah, kepekaan sosialnya dilatih. Dengan kita berbagi, ya. Kemudian silaturahim di Ramadan itu kental nilai silaturahimnya, Pak. Salat tarawih, ya, walaupun tidak wajib berjamaah, tapi dengan kita datang ke masjid, bertemu dengan teman kita, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan guru-guru kita, masya Allah, kental sekali nilai silaturahimnya di situ. Iftar jama'i juga sama. Ya, kita berkumpul, yang jarang bertemu mungkin, yang selama ini tidak tahu mana istrinya, mana suaminya. Nah, dengan kita iftar jama'i, alhamdulillah kita bisa kenal dengan orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan kita. Terakhir, Bapak Ibu, nama bulan Ramadan itu adalah Syahrut Taubah wal Maghfirah, bulan bertaubat dan bulan ampunan. Karena memang Ramadan ini paling pas untuk, ya, memulai hidup baru lagi, Pak. Tidak ada orang yang nggak punya salah. Kita semua pasti punya salah. Tapi kita orang yang salah yang pengen jadi orang soleh. Ya. Sebaik-baik orang yang salah, kata Nabi, adalah mereka yang mau memperbaiki dirinya. Maka saya mengajak kita semua, ayo kita bertaubat. Hatim Al-Asam, beliau pernah berkata, kana yuqal al-ajalatu minasyaitan. Dikatakan, kata beliau, dan sering kita mendengar, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Illa fi khamsin, kecuali 5 hal yang mesti kita segerakan. Apa 5 hal yang harus kita segerakan? Tidak boleh ditunda. It'amut ta'am idza hadarat daif, menghidangkan makanan minuman kalau ada yang datang bertamu ke rumah kita. Nah, itu mesti dihidangkan, Pak. Jangan sampai sibuk berkisah, ujung-ujung tamu kedulu pulang, minum pun geda kadang. Ini nggak bagus. Maka mesti disegerakan. Nabiullah Ibrahim di Az-Zariyat
diceritakan ketika datang malaikat, ya, beliau faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Malaikat datang, beliau cepat-cepat ke dapur dan beliau tidak tahu awalnya itu malaikat. Dan beliau langsung cepat ke dapur dan datang membawa daging anak sapi yang masih muda itu. Tapi malaikat kan tidak makan, ya. Cuma pelajaran yang kita petik dari Nabi Ibrahim, beliau tidak menunda menyegerakan makanan minuman. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata. Mengurus jenazah itu nggak boleh ditunda. Rumusnya lebih cepat lebih baik, Pak. Kalau memang masih memungkinkan menunggu anak beranaknya, keluarganya, tunggu. Tapi kalau dengan menunggu bisa merusak jenazah, maka sebaiknya harus segera diurus, ya. Rasulullah mengatakan, asri'u bil janazah. Cepat-cepatlah mengurus jenazah. Fa in taku shalihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazahnya orang baik, kata Nabi, orang soleh, itu persembahan terbaik kalian bagi yang bersangkutan. Karena beliau tidak sabar ingin menikmati nikmat kubur. Wa in taku khairu dzalik, tapi kalau jenazahnya bukan orang baik, fasyarrun tad'unaha an riqabikum. Itu juga perkara terbaik yang bisa kalian lakukan, kata Nabi, untuk melepaskan tanggung jawab terhadap orang yang tidak baik. Yang ketiga yang enggak boleh ditunda, wa tazwijul bikri idza adrakat. Menikahkan anak perempuan kalau sudah datang waktunya atau kita menemukan jodoh terbaik buat anak perempuan kita, Pak. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau suatu saat kalian melihat, kata Nabi, ada orang yang baik agama dan baik akhlak. Nah, ini kriteria bagi seorang istri mencari suami. Bagi wanita mencari suami itu cukup baik dua. Baik akhlak, baik agama. Karena ada orang baik agama belum tentu akhlaknya baik. Bisa jadi seseorang hafal Quran, ustadz mungkin, tapi meretang bawaan. Adik, Pak. Pun sebaliknya, ada yang baik akhlaknya tapi nggak baik agamanya. Dia tidak pernah jahat sama orang, semayang tidak tawa. Adik, yang tipe macam ini, yang bagus itu baik agama, baik akhlak. Kalau ganteng itu bonus, kaya itu bonus, ya, alim itu bonus, hafal itu bonus. Kalaupun adik biasanya yang kaya, paham agama, akhlak baik, ganteng pulih, biasalah laki orang. Iya. Bapak Ibu ini melihatkan Allah. Yang keempat, yang tidak boleh ditunda, kata Hatim Al-Asam, wa qada'ud daini idza wajabat. Membayar hutang. Kalau sudah datang waktu tempo melunasinya, jangan ditunda, Pak. Ya, jangan sibuk sedekah, hutang tidak dibayar. Nah, ini kan tidak tahu ini mana yang mesti dia prioritaskan. Dan yang terakhir yang tidak boleh ditunda, kata Hatim Al-Asam, wa taubatu minadz dzambi idza adnabat. Bertaubat dari dosa dan maksiat, nggak boleh ditunda. Nah, Ramadan ini kesempatan kita bertaubat, karena mati tidak menunggu taubat kita, Pak. Jadi jangan sampai kedulu datang kematian sebelum kita bertaubat. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita maknai Ramadan ini dengan makna yang sesungguhnya, agar kita bisa menjalaninya dengan maksimal, dengan serius, sehingga tujuan dari puasa itu takwa bisa kita dapatkan insyaallah. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, rezekinya berkah, hutangnya lunas, amal ibadahnya diterima oleh Allah, panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga sekeluarga bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi